Tapi Mhm. jujur aja saya jadi bingung sebenarnya kadang-kadang membaca berita ini. Kita udah kadang analisis ternyata kemudian konteksnya salah gitu. Karena sekarang di antara para menteri sendiri aja saling bantah-bantah ya Mbak Agi ya. Dia Ya, betul. Mhm. misalnya soal Iya. Pak Luhut yang menyatakan bahwa PP 12% itu nggak jadi diberlakukan, tapi kemudian dibantah oleh Ibu Sri Mulyani. Terus soal Pak Hasim, ini Pak Hasim walaupun bukan orang kabinet, tapi kan dia utusan khusus ya Pak Hasim ini termasuk ya jabatannya ya di Mhm, ya, ya dan ya yang jelas inner circle-nya Pak Prabowo lah, kan adiknya ya sendiri. ya dia menyatakan bahwa ini Kementerian Penerimaan Keuangan Negara itu akan dipisah gitu ya. Mhm, Jadi dan itu sebenarnya betul. kan ide yang sudah lama sejak sebelum akhirnya diumumkan kabinet Ibu Sri Mulyani tetap jadi Menteri Keuangan. Sebelumnya kan sudah diumumkan juga akan dipecah, tapi kan nggak jadi. Nah sekarang Pak Asim sudah menyatakan itu bahkan menunjuk nama menterinya yakni Pak Anggito Abimanyu, tapi kemudian dibantah oleh Istana, juru bicara Istana, kantor komunikasi Presiden, tapi belakangan kemudian dibenarkan oleh Pak Erlangga Hartarto. Erlangga. Ya. Saya jadi teringat ini soal kayak si sebelumnya Fahri Hamzah juga pernah disebutkan waktu itu soal Menteri Perumahan katanya dia nanti akan ngurusi gitu. Ya, Tiba-tiba yang muncul nama Marwarar kan gitu, Fahri Hamzah yang ya, ya, jadi wamennya. Jadi ya. kita sebenarnya ini koordinasinya gimana ya? Eh, ini kok saling bantah di antara para pejabat dan kemudian soal soal upah guru. Nah, itu kan juga jadi sampai sekarang juga upah guru apa gaji guru sampai sekarang kan Gaji. masih rame banget dan saya juga teringat dulu waktu Mhm. kampanye yang menjanjikan sebenarnya kan Pak Hasim juga, tapi kemudian Asik. belakangan Menteri Wamen di Mendikbudrismen ditanya soal itu, kami nggak pernah menjanjikan soal itu kan gitu ya. Ya memang bukan dia yang berjanji. Waktu itu dia belum belum tahu posisinya sebagai apa, tapi Pak Hasim itu adalah bagian Mhm. yang Anda sebut tadi inner circle-nya Pak Prabowo gitu. Ini menarik untuk kita bahas. Terus apalagi ya Mbak Ki, Mhm. selain selain soal itu? Iya, selain soal itu ditambah lagi dengan yang gaji guru tadi ya Mas Hersu itu masih Hmm. menjadi Hmm. polemik begitu. Apakah memang betul Pak Prabowo itu menaikkan gaji guru sebesar 2 juta karena itu kemudian yang ya isu yang berkembang di masyarakat apalagi yang bukan guru mereka tahunya seperti itu. Hmm. Makanya Hmm. kemudian banyak sekali juga orang tua yang saya perhatikan di WA mereka mengatakan sekarang guru tuh berarti harus konsentrasi kan gajinya udah gede mereka Hmm. udah dapat tunjangan gede dari Pak Hmm. Prabowo gitu Hmm. itu dari uang kita loh dan Pak Prabowo sampai nangis segala untuk menaikkan gaji Hmm. tersebut Hmm. artinya itu dalam keadaan tidak ada apa namanya anggaran boncos tapi ini dibela-belain untuk menaikkan Hmm. gaji guru. Nah, akhirnya tuntutan itu kan sedemikian besar kepada guru Hmm. padahal Hmm. ternyata kemudian dari Federasi Guru, Perhimpunan apa guru, begitu Hmm. organisasi-organisasi yang ada mengatakan bukan seperti itu ternyata Mas Hersu begitu Hmm. kenyataannya yang ada di lapangan. Jadi memang skema itu sudah ada sejak dulu bahkan dari sejak zaman Pak SBY begitu. Nah, bagaimana apa sebetulnya apa yang terjadi dan kemudian juga penjelasan dari istana kita juga perlu bahas itu. Dan ada satu lagi Mas Ersu yang juga sedang viral rame ini adalah soal pidato eh, Menteri Luar Negeri Sugiono pada sebuah forum begitu ya Mas Ersu seperti apa ya foreign community lah begitu yang waktu pidatonya sebenarnya hanya singkat, hanya sekitar 2 menitan gitu. Tapi ternyata kok kapasitas pidato seorang Menteri Luar Negeri seperti itu, begitu yang terbata-bata, yang Oke. sepertinya tidak tidak apa ya, tidak fokus. Juga kemudian ada yang mungkin ini dari netizen yang penguasaan bahasa Inggrisnya cukup baik dan dia menilai dari sejak zaman Hasan Wirayuda, Martina Talgawa, Ibu Retno Marsudi, kemudian dibandingkan pada masa Sugiono ini kok ambles gitu, anjlok gitu, termasuk Ya. soal vocabnya. Nah, ini menarik sekali, Mas Hersi, Ya. untuk kita Bukan bahas. bukannya saya pernah membaca di media sosial kalau nggak salah katanya Mhm. dia ini termasuk polyglot gitu bisa banyak bahasa gitu dan Mhm. kemudian waktu di ke Komisi 1 waktu masih dengan rapat kerja Ya. dengan Menhan kan waktu ada naskah yang dalam bahasa Prancis kemudian Mutia Hafid pada waktu itu menjadi ketua Komisi 1 dan minta Sugiono Mhm. mungkin wakilnya pada waktu itu ya untuk membacakan itu dan Mhm. kemudian Mutia waktu itu kelihatannya dapat bocoran bahwa Sugiono akan jadi Menteri Luar Negeri terus dia ngomong bercandain udah apa Udah dia cocok. udah cocok ya gitu udah cocok gitu itu saya jadi agak agak kaget juga karena kan bukannya dia juga lulusan sekolah di Amerika gitu Mbak.
Iya, betul sekali. Jadi Sugiono ini kalau kita melihat di media-media sosial sekarang itu era media sosial itu memang luar biasa Mas Hersu. Hmm. Bisa menampakkan apa saja, bisa menarasikan apa saja tanpa kita Hmm. dan orang-orang itu cenderung untuk tidak mengkonfirmasinya lebih Hmm. lanjut gitu dan Hmm. Hmm. untuk mencari konfirmasi juga susah gitu karena keterbatasan teks yang ada di internet. I believe, help me to carry out this responsibility that's been given by President Prabowo to navigate the foreign policy of Indonesia. And there's some questions regarding the direction of Indonesian foreign policy in the future. I think Pak Dino has had explained it in a very well and eloquent remarks. But I also want to reiterate again that Indonesian foreign policy, as stated by President Prabowo, will not change its course from what traditionally and constitutionally we are abide by all these years. We are remain non-aligned, meaning, again, as Pak Dino said, non-aligned, not joining any military pact or any military bloc, because traditionally, Indonesia, the interest of the people of Indonesia is to be friend with everyone, an enemy to none. Or taking from the president's, quoting from the president's term, 1,000 friends to few and one enemy is too many. Jadi kalau soal Sugiono ini, sanjungannya di media sosial memang luar biasa sekali, Hmm. apalagi itu di TikTok yang sering disebut sebagai kandang monyet itu Mas Hersu, apa saja bisa masuk di sana Hmm. begitu. Hmm. Siapapun begitu ya, dari yang bagus sampai yang jelek, yang buruk sekalipun. Nah, Sugiono ini memang seperti dikatakan Mas Hersu, dia dinarasikan gitu sebagai polyglot, yaitu bahkan dia menguasai 59 bahasa. Ini Terus sih kemudian berlebihan ya. Saya kira berlebihan lah itu ya. itu rame sekali baik meme maupun videonya gitu yang menarasikan dan menyanjung-nyanjung soal itu. Ada juga yang mengatakan 32 atau 36 bahasa saya lupa tapi 30-an. 30-an pun itu juga sudah Hmm. luar biasa Luar sekali biasa siapa ya. ya di dunia ini Hmm. ya. Hmm. Dan kalau seandainya begitu saya rasa akan menjadi salah satu keajaiban begitu ya kalau Hmm. kalau memang betul demikian. Tapi selama ini kan juga ini baru apa namanya baru keluar sanjungan-sanjungan seperti ini itu ketika dia kemudian sebelum menjelang menjadi menteri dan juga sesudah jadi Oke, menteri. nah ini Ini ya, eh, ya, eh, saya curiga ini Mbak, saya curiga ini kelakuan buzzer-buzzer yang sama yang di eranya Pak Jokowi gitu yang dulu juga menyanjung-nyanjung mm-mm, Pak Jokowi layak jadi Sekjen PBB dan Sekjen sebagainya. PBB. Nah, kelihatannya mungkin jangan-jangan pelakunya sama ini Mbak gitu. Dianggap semua orang gitu on gitu. Tapi waktu itu saya terkejut-kejut banyak sekali teman-teman saya terutama yang di daerah meyakini betul loh waktu itu gitu karena rupanya mereka termakan dengan media sosial gitu. Betul. Memang yang termakan oleh media sosial ini banyak sekali. Tapi kalau kita melihat profil dari Sugiono ini, Mas Ersu, ini memang profil untuk profesionalnya ya secara politik saja ya. Kalau kita melihat misalnya dia memang dari Tarnus. Nah, ini kan di sekelilingnya Pak Prabowo berapa yang Ya. tidak dari Tarnus begitu kan? Mungkin Pak Rahmat Pambudi saja begitu yang dari IPB dan Hmm. SMA-nya di mana begitu kan? Kebanyakan memang dari Tarnus karena memang Prabowo ini senang karena di Taruna Nusantara ini sudah dididik sekolahnya secara militer begitu kan.
Jadi kedisiplinannya bisa bangun jam 4 pagi, taruhlah seperti itu. Kemudian bahasa Inggrisnya biasanya bagus, bisa baris berbaris yang artinya badannya tegap-tegap apa dan sebagainya. Bersih karena mereka harus membersihkan sabuk, harus membersihkan tanda pangkat apalah sebagainya begitu. Jadi memang sekeliling Pak Prabowo baik baik itu Sestri, ajudan dan sebagainya yang anak-anak muda itu yang Bahkan sering sampai kita lihat itu. sampai anu ya di Rut Pertamina kan juga lulusan Tarnus ya. Iya, lulusan lulusan Tarnus begitu. Jadi memang Direktur Tarnus Garuda, minded lah nah, gitu. di Ya, Garuda. Jadi memang banyak lulus dari situ. Ya, oke. betul. Ya. Wait, kita mulai dari udah panjang ini kita jadi yang bahas Sugiono jadi. Nah, Kita langsung saja kita bahas Sugiono sekaligus Mas Ersu. yes, oke. Tapi tadi kita kan membahas soal beda-beda apa ya? Mhm. Ini Oh penjelasan iya, iya. antara satu menteri Bantahan. menteri lain ya, dan saling Mhm, membantah ini kan mhm, menunjukkan bahwa memang tidak ada koordinasi yang cukup bagus kan. Seharusnya kalau kita lihat dengan nomenklatur yang ada sekarang ini mhm. yang 100 orang tapi kan ada 7 orang Menko. Mestinya itu 7 orang Menko itu bisalah menjadi mengkoordinasikan menteri-menteri yang sebanyak itu. Tapi mungkin karena kita kemarin bahas soal anggaran yang terbatas, mungkin Menko-nya juga pusing dia mau mengkoordinasikan karena anggarannya nggak ada. Jadinya seperti itu gitu kan. Nggak harus presiden kan kalau dalam masa seperti sekarang harusnya Menko-Menko itu membantu presiden dalam mengkoordinasikan menteri-menteri di bawahnya kan gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi kembali kepada masalah ini ya, saling membantah ya Mas Ersu. Mm-mm. Saya juga heran. Jadi yang bisa dipercaya itu siapa, begitu Mhm, kan? mhm. Dan kemudian dan sepertinya kalau kalau Hasim ini kan beberapa kali juga ya berkaitan dengan dia ketika Pilpres kemarin, kemudian dia membocorkan keinginan Prabowo untuk menaikkan gaji guru menjadi apa sebesar 2 juta itu kan Mhm. memang mungkin karena dia adalah orang yang lebih sering berdekatan dengan Prabowo dan tahu apa cita-cita Prabowo. Kalau saya Mhm. rasa seperti itu ya. Jadi dan Prabowo bagaimana dia ingin sekali soal SDM, soal pendidikan, soal guru, apa pangan, apa ketahanan pangan dan sebagainya ini kan memang cita-cita yang bertahun-tahun bahkan dari sejak dia muda ingin dia lakukan kepada masyarakat Indonesia begitu. Dan Hashim ini memang seringkali tidak diplomatis kalau saya rasa ya. Dan tapi memang sebetulnya dia mengungkapkan bahwa akan ada kementerian baru, itu saya rasa bisa jadi memang sebetulnya ada begitu ya. Tidak mungkin juga dia tanpa adanya keinginan Prabowo untuk membentuk atau Prabowo berbicara soal ingin membentuk kementerian baru untuk mengurusi cukai dan juga untuk mengurusi pajak seperti itu bisa keluar dari mulut Hasim gitu. Tapi kemudian ketika ini kemudian berkembang begitu kan, berkembang dan kemudian ditanyakan kepada Hasan Nasbi juga. Nah, Hasan Nasbi ini saya rasa juga tidak memiliki Akses ya, hotline akses begitu ya, ya. nggak punya akses lah ke Pak Prabowo ya. Hmm. Akses langsung kepada Prabowo semacam hotline yang kalau seandainya ada sesuatu, bagaimana nih Pak Hasim adik Anda kok sudah mengeluarkan pernyataan seperti ini? Apakah itu betul atau bagaimana? Karena bantahan dia juga dia hanya mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada akan ada pembentukan apa kementerian baru dan itu tidak dibicarakan di dalam kabinet begitu. Jadi ya kita kemarin-kemarin kan juga pernah membahas bahwa Hasan Nasbi ini sebenarnya lebih dekat kepada Pak Mulyono dan juga kepada Gibran. Gibran kan Mas Ersu. Jadi kantor komunikasi presiden ini lebih cocok sebagai kantor komunikasi wakil presiden begitu. Betul, Mungkin betul. kalau dengan Pak Jokowi atau dengan Gibran dia bisa berkomunikasi secara langsung begitu Hmm. karena ini dibentuk oleh Pak Mulyono ya, dibentuk oleh Hmm. Pak Jokowi sebelum Ya. lengser, sebulan sebelum lengser dan diteruskan oleh Prabowo. Hmm. Tapi kalau melihat profil orang-orangnya siapa di dalam situ yang dekat dengan Pak Prabowo. Nggak ada. Ada, ada, nggak Apa? ada. Ada satu itu orang Gerindra, tapi dia juga bukan di level-level yang petinggi Gerindra begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi ya memang komunikasinya hanya sebatas kalau belum ada di kabinet ya sudah belum ada di kabinet begitu. Bahkan yang kabinet pun belum tentu dekat loh Mbak. Karena itu kan representasi dari partai-partai, bukan bukan yang kita Betul. tahu lah lingkaran Mhm. lingkaran dekatnya Pak Prabowo itu siapa-siapa kan kita tahu gitu. Mhm. Iya betul dan ini juga kalau lagi-lagi kita harus katakan bahwa profil dari Hasan Nasbi ini juga termasuk yang kalau kita lihat tidak bisa langsung masuk ke dalam lingkaran gitu ya, Hmm. lingkaran manapun gitu. Mungkin untuk lingkarannya dia bisa, tapi untuk lingkaran Pak Prabowo kita melihat profilnya ini sepertinya agak sulit. Orang yang dengan terlihat apa ya high profile begitu dan juga
Kalau lingkaran dari Pak Prabowo sepertinya bukan seperti itu. Agak sulit lah kalau kita melihat orang-orang yang ada di Pak Prabowo ini untuk, dan kita lihat juga tidak ada ya mereka terlihat dekat, kedekatan begitu antara sekarang yang menjadi Seskap kan Pras begitu juga Hmm. tidak terlihat, kita tidak melihat kedekatan itu dengan Hasan Nasbi begitu Mas Hersu. Bahkan mereka pernah dibantah kan pernyataan Hmm. dari Hmm. Prasetyo Hadi, ini adalah orang dekat Prabowo juga yang Hmm. sekarang menjadi sekretaris kabinet, pernah dibantah juga oleh Hasan Nasbi gitu. Ya soal Jadi ini ya, ya pada waktu soal apa apa kepresnya soal ini presiden ad interim lah ketika Pak Prabowo pergi kemarin itu ya itu yang dibantah-bantah betul, ya. Ya yang ya diberikan kepada Wapres atau tidak ya sebagai penjabat semacam ya. itulah gitu Oke. ya. Nah tapi Hmm, belakangan kan seperti saya sebut tadi ternyata kemudian dikatakan oleh Pak Erlangga Hartarto bahwa itu akan dibahas gitu ya. Dan sebelumnya itu sekretaris Kemenko menyatakan bahwa itu domain bukan domainnya itu domain Menteri Keuangan bukan domain kami gitu. Tapi belakangan kan kemudian betul. dijelaskan oleh Pak artinya itu memang akan dibahas oleh seperti yang Mhm, dikatakan oleh Pak Erlangga Hartarto dan itu mengkonfirmasi apa yang betul. disampaikan oleh oleh Hasim dan saya juga Pak setuju Asim. ya ketika mungkin benar Anda menyatakan bahwa konteksnya dia bukan membantah Hasan Nasbi dalam kasus ini. Dia ketika ditanya wartawan soal itu dia menyatakan itu tidak dibahas di dalam kabinet. Ya memang belum dibahas kan gitu ya. Nah, sekarang soal 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 kementerian itu menariknya juga kan ini berkaitan dengan pendapatan, dengan pajak, dengan cukai dan Pak Luhut kan Mhm, kemarin sudah menyatakan bahwa betul. itu tidak akan diberlakukan dan saya sih melihat ya kalau apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu lebih pada pendekatan politik karena kalau itu Ya, diberlakukan 12% itu serius bisa menimbulkan gejolak. Sementara itu betul. Sri Mulyani sejak awal insist dia menyatakan bahwa Mhm. kesehatan APBN itu harus tetap dijamin dijaga. Ya zaman Pak Jokowi kenapa nggak dijaga sejak kemarin? Ini kan gara-gara Anda jadi Menteri Keuangan yang ugal-ugalan menuruti apapun kemauannya Pak Jokowi, jadinya seperti sekarang kan gitu. Iya, betul sekali. Kenapa dia insist ya? Karena ini memang dibentuk oleh dirinya dan juga DPR di masa Pak Jokowi. Mereka pada tahun 2021 Undang-Undang tentang harmonisasi pajak, kalau tidak salah, ini mengatur soal ini bahwa pada tahun depan, ini tahun 2025 ini diberlakukan PPN 12%. Jadi artinya memaksakan apapun kondisinya sesuai Mm-mm. dengan undang-undang tersebut. Padahal undang-undang apakah harus diberlakukan? Undang-undang bisa ditunda penerapannya, Iya. pemberlakuannya itu bisa bisa ditunda, apalagi kalau presiden begitu yang menginginkan gitu kan. Tapi ini memang kita tidak tahu ya Mas Ersu. Pak Luhut ini kan posisinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini Mhm. posisi yang penting, yang tinggi ini loh. Dan kemudian juga sebagai utusan khusus presiden. Jadi dia memiliki dua posisi ini di kabinet. Tapi di sini posisi dari Ibu Bendahara ini sebagai Menteri Keuangan juga posisi yang tinggi karena saat ini Menteri Keuangan itu tidak di bawah Menko Perekonomian, tidak di bawahnya Erlangga Hartarto, tapi ada di bawah langsung Presiden. Mm. Ini Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan langsung di bawah dirinya begitu karena untuk apa ya sepertinya untuk mempercepat koordinasi seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya sekarang Sri Mulyani mengatakan demikian, ya kita bisa lihatlah ini memang kebutuhan anggaran negara ini luar biasa besar dan dia tidak bisa berpikir lagi. Kalau sebelumnya ini salah satu alasan kenapa Sri Mulyani ini diangkat lagi, ini kan dari menterinya Pak Mulyono selama 10 tahun begitu kan Mas Hersu. Dan kemudian orang kemarin kan menduga tidak akan diangkat lagi, tapi belakangan kita mendengar juga bahwa sepertinya Bu Sri Mulyani masih eh, apa ya memiliki keinginan greget juga menjadi Menteri Keuangan kembali dan ternyata Pak Prabowo mengangkatnya kembali. Dan salah satu alasannya yang diduga kuat, pengamat pun mengatakan demikian adalah karena dia memiliki jaringan internasional, Mm. jaringan internasional dan para kreditor internasional, lembaga-lembaga internasional Mm. di mana kalau dia mengajukan pinjaman itu mempercayai hal tersebut begitu Mm. karena kedudukannya yang sebelumnya di apa namanya di World Bank begitu Mas Hersu ya. Jadi saya rasa dipakainya ini adalah karena ya terpaksa harus dipakai begitu karena kita mau nggak mau ya harus cari utangan kan untuk Mm. membayar pokok dan juga membayar bunga dan juga untuk menggulirkan memutar roda ekonomi kita gitu mau dari mana lagi. Sementara sekarang kondisi di dalam negeri sudah ancur-ancuran gitu bisa dikatakan karena
eh, cash money-nya itu Hmm. apa namanya sangat kering begitu Mas Hersu. Jadi ya saya sih lebih memang mungkin Luhut itu kan dia sebagai Pak Luhut ini kan juga sebagai pengusaha ya. Hmm. Jadi kalau seandainya PPN itu naik dia bisa tahu ini kondisi Hmm. ekonomi masyarakat itu akan seperti apa Hmm. begitu. Yang Hmm. saat ini PHK cenderung malah makin membesar begitu. Kalau Hmm. seandainya ini naik ya itu akan makin habis begitu kan. Hmm. Roda ekonomi ini makin tidak berputar begitu. Nah, Ya. tapi tidak ada jalan lain begitu bagi Sri Mulyani kalau selain untuk menaikkan itu. Ini memang sulit Mas Hersu kondisinya gitu. Ya, iya. Ini kan seperti orang analoginya seperti orang pakai sarung kependekan gitu ya. Ditarik ke bawah pusarnya kelihatan, ditarik ke atas dengkulnya kelihatan. Jadi nggak punya pilihan dan ini kemudian akhirnya ya itu muncul omongan-omongan yang satu dengan lainnya jadi berbeda-beda. Oke, itu Iya, sebenarnya iya, sudah di awal kita duga. Kita kita pindah ke topik yang soal guru itu ya, Mbak ya. Kelihatannya tadi ya, topik iya. pendidikan. Ini menarik karena saya sendiri, bukan Mhm, saya sendiri ya, kita sendiri sempat diingatkan oleh seorang seorang guru ya pada waktu itu kelihatannya itu bukan karena saya sendiri juga mhm, memahaminya bahwa untuk itu mhm, gaji pokoknya untuk ASN itu dinaikkan 2 kali lipat dan kemudian yang mhm, honorer itu dapat kenaikan 2 juta karena sebelumnya hal yang sama juga dikemukakan oleh ketika Pak Prabowo belum mengumumkan kan Pak Menteri mhm. Dikdasmen Pak Abdul Muti yang Iya, menyatakan seperti itu nanti angkanya mhm, seperti itu dan nanti akan diumumkan oleh mhm. Pak Prabowo pada tanggal 28 bersama dengan Hari Guru kan pada waktu itu seperti itu. Jadi saya berdasarkan itu kemudian ngomong seperti itu tapi ternyata salah gitu ya. Iya, sepertinya pemirsa kita itu ada juga yang dari guru yang Mas Hersu Hmm? berprofesi sebagai guru sehingga mereka mereka yang lebih mengetahui karena mereka yang Hmm. merasakan, mereka Hmm. yang menerima tunjangan atau gaji tersebut apakah naik atau tidak kan faktualnya di lapangan kan mereka yang lebih tahu begitu. Cuman kita kan Apapun yang kemarin dikatakan. bertanya-tanya kan, duitnya dari mana ya Betul. gitu ya waktu itu kan. Iya, betul. Karena ini kan gede banget gitu loh. Ya. Besar, besar sekali. Ini coba ya, ini salah satu rincian nih yang Hmm. diberikan. Seandainya apa yang dikatakan Pak Prabowo itu benar ya. Ini dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Triwan Salim. Dia mengatakan apa yang dikatakan Pak Prabowo itu dimaknai berbeda dengan para guru yang ada di lapangan begitu. Ini menimbulkan multitafsir kata dia. Jadi ada kegalauan dari para guru SSN, dia mengatakan begitu. Nah, menurut dia janji itu memiliki dua tafsir. Nah, tafsir pertama, semua guru PNS akan diberikan tambahan sebesar 100% gaji pokok. Jadi Hmm. misalnya gajinya itu 4 juta akan menjadi 8 juta. Misalnya Hmm. gajinya 5 juta yang menjadi 10 juta. Begitu. Belum lagi ditambah tambahan tunjangan untuk sertifikasi guru begitu Mas Hersu. Karena ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Jadi guru yang sudah disertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokoknya. Jadi Hmm. sudah ada dari sejak tahun 2009, Hmm. sejak zaman Pak SBY begitu. Hmm. Nah, tapi kalau menurut Satriwan ini gaji PNS merujuk kepada PP nomor 5 tahun 2024, yaitu antara 2 sampai dengan 6 juta tergantung kepada golongan dan kepangkatan. Hmm. Nah, lebih lanjut kalau seandainya P2G ini melakukan simulasi, Mas Hersu, memakai rata gaji pokok guru 3 juta dengan jumlah guru sekitar 1,3 juta yang mereka Hmm. ketahui saat ini sekitar Hmm. itu ya, 1,3 juta. Dalam 1 tahun dibutuhkan hampir 100 triliun hanya untuk gaji guru ASN. Masuk Hmm. akal atau tidak? Nggak Kan tidak masuk mungkin akal. ya. Berarti apa? Sementara itu yang ada tafsiran yang ada di guru tuh seperti itu atas Hmm. pernyataan Pak Prabowo ketika Hmm. itu. Dan Nah, jangan-jangan Pak barang Prabowo pun menduganya seperti itu juga itu yang kita duga karena sampai Pak Prabowo nangis itu kan pasti dia terharu banget karena yang dia betul, inginkan kemudian bisa diwujudkan gitu. Ini berarti ada yang betul. nggak briefingnya kurang Miss, kurang tepat ini kepada Pak Prabowo. sepertinya seperti itu ya. Kita bisa menduga demikian, Mas Irsu. Iya, iya nggak Jadi mungkin kalau kan nggak suka drama-drama begitu Pak ya, Prabowo nggak mungkin drama-drama. iya, dan itu bisa jadi secara spontan dia menangis itu begitu Hmm. karena apa cita-cita yang sejak lama akhirnya terwujud kan seperti itu. Dia tidak tahu bahwa ada aturan yang seperti ini. Terus kemudian tafsiran kedua menurut Satriwan tadi ya, koordinator perhimpunan guru tersebut, kenaikan 1 gaji pokok tersebut merupakan tunjangan profesi guru yang diberikan bagi guru-guru PNS yang sudah disertifikasi. Hmm. Begitu. Jadi para guru merasakan
kayaknya yang nomor dua inilah tafsiran yang benar. Jadi dia membutuhkan klarifikasi nih dari pemerintah, dari Pak Prabowo atau dari pihak yang terkait begitu ya. Karena pernyataan presiden tersebut menimbulkan kegalauan kata dia dan sangat ambigu maknanya. Nah, kemudian dijelaskan Mas Hersu bahwa sebenarnya eh, kebijakan tunjangan tersebut sudah dimulai tahun 2008 lalu. Artinya memang betul dari sejak zaman Pak SBY. Guru swasta dan guru honorer yang lulus sertifikasi itu mendapat sebesar 1,5 juta tunjangan profesi itu Mas Hesu. Jadi kenaikannya sebenarnya adalah sebesar 500.000 saja, bukan 2 juta. Kan itu disebut akan mendapatkan tunjangan profesi 2 juta. Jadi ternyata begitu mereka sebelumnya 1,5 juta berdasarkan peraturan yang sudah dimulai sejak belasan tahun yang lalu, dan sekarang menjadi 2 juta, jadi naiknya hanya 500.000 begitu. Jadi memang tidak pernah naik sejak tahun 2008 katanya, luar biasa ini. Tapi perlu diluruskan karena banyak beredar di media sosial narasi presiden naikkan tunjangan profesi guru honorer sebesar 2 juta, bukan menaikkan sebesar 2 juta. Itu keliru kata dia begitu. Jadi ya ini apa namanya? Makanya kemudian banyak sekali Mas Hersu apa cuitan-cuitan begitu ya dari para guru, mereka merasa menganggap itu sebagai prank begitu. Ini lagi-lagi soal koordinasi saya rasa ya. Seharusnya Pak Prabowo ini di briefing begini narasinya gitu. Panjang. Jadi yang sesudah ini akan menjadi 2 juta. Jadi yang sebelumnya berapa akan menjadi bukan naik menjadi bukan naik 2 juta begitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. penjelasan dari sana juga sama. Memang betul apa yang dikatakan oleh dari serikat guru tersebut begitu bahwa ternyata ya memang seperti itu. Sementara untuk guru ASN yang mendapatkan tambahan kesejahteraan 2 juta atau 1 kali gaji yang mendapatkan tambahan kesejahteraan 1 kali gaji ternyata itu juga sudah berlaku dari sejak zaman Pak SBY juga begitu. Jadi bukan terjadi saat ini. Nah, kemudian ini juga ditanyakan kepada Pak Abdul Muti kan, ini sebenarnya gimana gaji guru yang naik atau apa gitu. Nah, Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa untuk kenaikan gaji bukan tugas dia, bukan wewenang dia, begitu kan, bukan urusan dia, istilahnya begitulah. Karena memang kalau untuk kenaikan mau itu gaji guru, mau itu gaji dari kementerian lain yang ada di bawahnya ya, itu adalah kewenangan dari bendahara negara yaitu Menteri Keuangan, bukan kementerian teknis yang terkait begitu. Jadi memang ini bukan kenaikan gaji guru ya, ini adalah semacam tunjangan profesi atau peningkatan kesejahteraan seperti itu gitu. Jadi multi tafsir ini memang harus diluruskan dan ini jadi pelajaran besar Mas Herzu karena kemudian banyak sekali loh yang apa namanya tanggapan dari netizen, komentar dari netizen itu dijadikan judul gitu ya. Dan judulnya ini menohok menurut saya. Seperti misalnya, drama tangisan Prabowo kalau umumkan kenaikan gaji guru 2 juta, tapi faktanya 500.000. Ini kan, Ya, iya ya. karena gara-gara cara penyampaian yang Iya, tidak iya, iya. tidak ini. Guru se-Indonesia mengelus dada, kenaikan gaji 2 juta yang dijanjikan Prabowo hanya angan-angan. Jadi seperti itu, begitu Iya. penafsirannya. Saya sendiri sejak ketika Pak Mufti menyampaikan itu, saya menafsirkan seperti itu. Bahkan ketika Pak Mufti menyatakan bahwa nanti akan disampaikan sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Mufti kan sudah membocorkan soal itu. Besarannya ya seperti itu, narasi yang saya kira sama. Berarti saya nggak sendirian, karena guru-guru juga Mm-mm. menangkap pesan yang sama seperti yang saya tangkap gitu. Betul, betul. Jadi malah dianggap prank juga. Dia mengatakan Prabowo prank naikkan gaji guru ternyata cuma tunjangan sertifikasi yang sudah ada sejak 2008. Jadi Hmm. yang sudah dilakukan Pak SBY sejak itu kemudian narasinya diulang kembali Hmm. seolah-olah menjadi Ya. sesuatu kebijakan yang baru. Hmm. Ini ngenes betul ini kasihan Iya, guru ya. kasihan guru, kasihan Pak Prabowo juga. Betul, Pak Prabowo itu banyak sekali urusannya sehingga Hmm, hal-hal hmm. seperti ini kalau tidak dibuatkan teks secara detail, mungkin kalau seandainya di briefing hanya secara verbal saja, saya rasa juga sulit ya. Orang kita yang mungkin lebih mudah saja misalnya di briefing secara verbal saja juga sulit untuk Ya, menerimanya, Mas Ersu. ya, Seharusnya itu dalam bentuk teks yang dibacakan hal yes, seperti sir. itu. Tapi saya kira nggak perlu menunggu konfirmasi lagi ya. Karena saya tahu banyak sekali guru-guru berharap-harap cemas. Mudah-mudahan benar namanya Pak Prabowo. Itu dipastikan nggak mungkin kondisi keuangan negara lah. Yaitu ke ya teman-teman para guru ini mesti mereka juga Mhm, ngitungnya di situ. Jangan mikir, wah pasti dapat nih. mhm. Mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin khilaf dan belum memberikan instruksi kepada anak buahnya.
saya kira nggak mungkin dilakukan dalam situasi sekarang ketika kemarin para Betul. menteri-menteri Menko aja minta tambahan gaji, tambahan apa, tambahan anggaran, terus tiba-tiba dia sampai berapa tadi naiknya 100 triliun setiap tahun, ya nggak mungkin lah itu. Iya, Orang nggak sampai mungkin makan memerlukan siang anggaran ya, sekian banyak. ya makan Hmm. siang gratis saja diturunkan kok gitu loh, apalagi guru. Jadi udah deh, jangan terlampau terlampau berharap yang boten-boten gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Hmm. Jadi kita masuk kemana lagi nih Mas Ersu? Apalagi yang kita bahas? Mungkin Sebenarnya kita udah dua-duanya, tapi tadi Sugiono sudah sempat kita bahas lumayan panjang, tapi kalau mau didalamin lagi, ayo kita bisa dalamin lagi. Iya ya, Sugiono ini juga menarik, Mas Ersu ya. Kita tambahin lagi ya informasinya. Jadi seperti misalnya di suara.com ini menulis video Menlu Sugiono pidato bahasa Inggris jadi gunjingan. Maaf, kacau katanya begitu. Hmm. Ada juga ini yang menulis bahasa Inggris Menlu Sugiono rame dicibir pada lulusan kampus militer tertua di Amerika. Ya, Norwich University itu tadi Mas Ersu ya. Hmm. Military University. Kemudian ada yang kemudian langsung membahas Mas Herzul ini disampingkan dengan Ibu Menteri. Beda pendidikan Menlu Sugiono versus Retno Marsudi. Kemampuan bahasa Inggris jadi sorotan ya. Ibu Retno ini adalah berkarir ya. Dia dari bawah itu di Iya, Kementerian Luar dan Negeri. Dia dan melalui berbagai bahasa ini kan pendidikan sehari-hari ya Mbak ya, praktis sehari-hari dia. sehari-hari. Jadi kalau lama Betul, nggak tidak dipakai hanya bisa. Tidak hanya ucapan, tapi juga tulisan, kan seperti itu. Kalau orang yang berkarir di kementerian yang seperti itu, Mas Hersu, bahasa tulis, menulis, surat menyurat, apa dan sebagainya. Dan kemudian juga berbagai pendidikan yang berkaitan dengan apa namanya ke luar negerian lah, bagaimana cara berdiplomasi dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat sebetulnya mungkin Sugiono ini juga apa ya bisa dikatakan orang pandai, bahkan ada yang memuji-muji orang jenius ya gara-gara dia mampu puluhan bahasa itu tadi katanya, tapi ini ya. Dan kemudian juga apa namanya sanjungan-sanjungan itu dimakan begitu loh, dan kemudian dipercaya sebagai sesuatu keniscayaan. Makanya ketika kemudian ada rekaman dan rekaman itu sekarang viral sekali Mas Yesus, Hmm. sudah ditonton berjuta-juta. Itu Hmm. hanya oleh satu akun saja di X. Hmm. Padahal kita tahu pengguna X itu kan hanya sekitar 25 juta Hmm. begitu. Dan ini sudah ditonton sampai jutaan kali dan menjadi viral Hmm. begitu. Nah, ini ada lagi yang mengatakan bahasa Inggris Menlu Sugiono dicibir, terlalu medok, warganet kangen Bu Retno. Ini ini mungkin mendok maksudnya mendok Jawa ya. Tapi gini, kalau saya melihat beberapa apa namanya, tapi bukan Menteri Luar Negeri sih ya. Misalnya orang India itu kan memang sennya memang sulit untuk Iya. menghilangkan aksen India, walaupun ketika saya misalnya zaman dulu begitu, kalau sekarang bisa langsung ya, zaman dulu untuk menelpon begitu seorang teman atau saudara di Amerika itu kan melalui operator seringkali orang India, dan mereka dengan bahasa Inggris yang sangat unik yang kadang-kadang kita juga apa ya harus hati-hati mendengarkannya begitu. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh warganet soal medok, tapi itu masih bisa aksen seperti itu masih bisa dimaafkan lah. Walaupun kalau untuk seseorang yang poliglot yang menguasai 59 bahasa ya sepertinya agak sulit untuk dimaafkan gitu. Kemudian ada yang menulis juga, blundernya presiden, publik kecewa dengan pilihan Prabowo. Pidato Menlu Sugiono yang dinilai kurang siap, bikin skrip, hafalkan kata kata netizen, disuruh lain kali daripada bergaya dengan apa seolah-olah ingin berorasi tanpa ada skrip, udahlah nggak apa-apa. Pakai skrip pun nggak jadi masalah gitu. Sekarang bukan Karena hanya skrip Mbak, sekarang harus bisa pakai apa namanya, teleprompter kan bisa. yang memakai teleprompter gitu ya, Kayak megang Gibran ya, kayak kayak Gibran kan. Gibran. Gitu. Tapi kalau di acara itu mungkin ya ini bukan acara yang sebesar itu ya, di tempat Hmm. yang sangat besar sekali mungkin ya tidak pakai teleprompter lah, mungkin hanya sekedar memakai gadget saja di tangan gitu. Tapi itu sudah sangat membantu, apalagi untuk pidato yang hanya sekitar 2 menit. Hmm. Kalau saya lihat Mas Ersu videonya itu ada jeda yang sampai saya ulang. Kok jedanya lama sekali? Mungkin sekitar 5 detik atau lebih gitu ya, karena terasa lama gitu yang dia diam saja begitu. Ini kenapa? Ada apa begitu kan? Apalagi dia berkali-kali tidak mengemukakan pikirannya sendiri dan itu hanya ngomong soal bagaimana
eh, apa kebijakan politik luar negeri kita gitu yang tetap akan sama, yang artinya non-blok begitu kan, bebas aktif. Nah, ini kan sudah pasti itu sesuatu yang menurut saya tidak perlu dibahas lagi. Kalau seandainya kebijakan itu berubah, itu artinya undang-undangnya berubah. Ini sudah kebijakan yang nggak bisa diubah tanpa kita Ya. mengubah apa undang-undangnya. Jadi kalau nggak ada perubahan ya nggak usah dibahas lagi mesti. Itu juga yang dipersoalkan oleh warganet. Dia bisa membahas yang lain yang lebih Ya. bermutu begitu. Itu yang terjadi dah. Oke, saya kira memang banyak sekali catatan-catatan dan risikonya memang sekarang dengan netizen yang kita yang sangat sangat rewel Kritis. seperti kritis ya Tuh. bukan rewel ya memang mesti hati-hati jadi Mhm, pendapat mhm. sekarang gitu Ibu. Dan ini lagi, satu lagi Mas Hersu, ini yang dikritisi. Orang jadi menanyakan jejak dari Sugiono. Hmm, Karena Sugiono ini yang kita tahu ya jejaknya dia sebagai pengurus Gerindra dan juga dia jejaknya di Komisi 1 begitu kan. hmm, hmm. Tapi secara apa ya, jejak yang misalnya dia ahli apa-apa dan sebagainya memang kita tidak menemukan itu. Dia lebih banyak sebagai sekretaris pribadi presiden lah gitu atau Prabowo lah Pak yang Prabowo. dikatakan sebagai anak ideologis Prabowo karena ternyata ya apa namanya ketika dia dari TNI kemudian dia dari Letnan 2 dia keluar dari Hmm, TNI dan kemudian hmm, langsung bekerja untuk Prabowo itu kan hmm, memang ya, hmm, itu masih muda sekali kalau masih Letnan ya, 2 ya Mas Hersu hmm, dan hmm, sampai sekarang dia yang melekat kepada Prabowo yes. begitu. Oke, lagi kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Eh, Tetap semangat Mhm. ya, ya dan kami mohon pamit. Saya Arif. Dan